Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Putri pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba di kolong kalian ada sampah nggak? Coba lihat dulu. Tidak, Bu. Coba lihat lagi, ada tidak? Tidak. Wah, berarti kelas ini bersih ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian gimana kabar hari ini? Baik atau tidak? Baik, Bu. Ada yang sakit tidak? Ada. Siapa yang sakit? Naila. Naila sakit apa? Sakit panas, Bu. Berapa hari Naila sakit panas? Dua minggu. 2 minggu. Sudah dijenguk? Belum, Bu. Oh, kalau begitu kita jenguk ya besok ya. Ya, Bu. Nah, Ibu mau tanya, kemarin kan kita udah membahas teks prosedur. Nah, ada yang tahu nggak teks prosedur itu apa? Tahu, Bu. Apa? Wis. Kita sudah membahas teks prosedur kompleks, yaitu berisi tahapan-tahapan kegiatan atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang secara urut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam KBBI, prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, contohnya seperti membuat Indomie. Di situ kan tertera langkah-langkah membuat Indomie. Nah, di situ juga termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Coba Ibu mau tanya di sini di sini ada yang tahu nggak puisi itu apa? Saya tahu, Bu. Silakan Putri jelaskan puisi itu apa? Suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan hasil ungkapan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa bermakna. Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan kompetensi inti dari pembelajaran teks puisi. Untuk kompetensi dasar 3.7 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Lalu 4.7 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.7.1 yaitu mengetahui unsur-unsur pembangun puisi. Lalu 3.7.2 yaitu menentukan bagian pembangun puisi di dalam puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Nah, yang terakhir 4.7.2 mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menentukan unsur pembangun puisi dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dengan rasa ingin tahu, sabar, kreatif, dan berpikir cepat selama proses pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan puisi. Jadi puisi itu adalah suatu karya sastra yang tertulis di mana isinya merupakan hasil ungkapan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa bermakna. Di dalam puisi itu terdapat kata-kata yang tidak jelas yang ditulis oleh pengarang, tetapi maknanya jelas. Dia itu sering menuliskan kata-kata yang susah untuk dicerna tetapi nyambung kepada puisi tersebut. Contohnya puisi Khairil Anwar yang berjudul Aku, di mana puisi itu memasukkan kata-kata yang kita tidak tahu atau kita tidak sering mendengar. Tetapi kalau kita membaca puisi tersebut akan menjadi indah dibacanya dan bagi kita maknanya agar lebih bagus. Nah, lalu masuk ke unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada dua, yaitu unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah suatu nilai yang terkandung di dalam puisi, di mana melibatkan unsur batin serta unsur fisik. Berikut diantaranya.
adalah tema, rasa, nada. Nah, tema yaitu dasar atau pikiran dalam membuat puisi. Yang kedua adalah rasa. Nah, rasa ini adalah ungkapan atau sikap penyair dalam melihat pokok permasalahan. Nah, yang terakhir adalah nada. Nada adalah cara penyampaian atau pembacanya yang dipengaruhi oleh tanda baca. Misalnya ketika membaca puisi ada nada yang tinggi, misalkan aku, berarti itu termasuk ke dalam nada. Misalkan kalau nadanya sedih, di dalam puisi itu tersebut ada kata menangis, berarti kita harus menangis dan membacanya juga harus sedih. Itu yang dinamakan dalam nada, yang termasuk ke dalam unsur intrinsik puisi. Lalu ada amanat atau tujuan atau maksud. Nah, maksud dari puisi itu apa gitu. Jadi kamu mau bikin puisi. Nah, kan tadi udah dijelasin kan, adalah hasil ungkapan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa yang bermakna. Nah, bisa juga disebut dengan amanat atau tujuan dari sang penyair tersebut. Jadi puisinya itu mau untuk siapa, untuk dipendengarkan oleh siapa, dan maknanya itu jelas. Misal maknanya itu sedih ataukah senang ataukah bahagia, kayak gitu. Nah, terus juga ada gaya bahasa di sini. Gaya bahasa di sini adalah seperti gaya yang berlebihan, lalu merendahkan diri sendiri, atau bahasa kerennya bahasa gaul juga bisa dimasukkan ke dalam puisi. Nah, lalu ada rima. Nah, rima adalah kesamaan nada atau bunyi pada setiap baris. Jadi dalam membaca puisi nadanya harus sama. Jadi nada awal dan nada akhir harus sama pada setiap baris. Lalu ada imaji, yaitu pencitraan. Imaji yang dijelaskan dalam pemilihan kata sehingga mampu menggugah rasa imajinasi atau pembaca. Ini juga citraan ini disebut dengan imaji ya. Imaji. Yang dimana dalam membaca puisi harus ada imajinasinya. Jadi kita membaca puisi itu seakan-akan kita tuh berhayal lagi sedang membaca puisi tersebut. Nah, Ibu tambahin lagi ya. Jadi ada unsur ekstrinsik puisi. Ibu tambahin lagi di sini ada termasuk nilai sosial. Nah, ada juga nilai politik. Nah, dalam setiap pembacaan puisi itu ada bermacam-macam model puisi, yaitu ada nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi dan budaya. Tergantung sang penyair mau menuliskan nilai kemana tersebut. Jadi bisa menyinggung untuk nilai sosial, nilai politik, ekonomi, budaya, dan terakhir pendidikan. Nah, Ibu akan membacakan salah satu contoh puisi tentang pendidikan ya. Coba Ibu di sini mau tanya sama kalian. Di sini ada yang belum dipahami tentang materi teks puisi tersebut? Putri sudah paham tentang materi puisi tersebut? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Bu. Putri mau nanya yang mana? Silahkan. Nilai sosial. Oke, nah sebelum Ibu membacakan puisi, Ibu akan membacakan nilai sosial ya.
Jadi nilai sosial dalam puisi itu seperti puisinya bisa untuk sosial atau kemasyarakatan yang bisa dibaca oleh umum seperti itu. Kalau misalkan nilai politik ini dia tahulah politik berarti menujunya ke arah pemerintahan kalau unsur politik. Kalau ekonomi juga bisa termasuk ke dalam nilai sosial. Pokoknya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan begitu juga sama ekonomi, terkecuali dengan pendidikan yang dimana puisi tersebut harus mengandung unsur pendidikannya. Aku akan membacakan puisi tentang semangat pelajar karya Mujahidin. Matahari bersinar lagi, langit biru tersenyum lebar, hujan tak lagi turun, angin menghembus raga sempurna, semua rasa semua padanya yang mampu memancarkan sinar kegembiraan, dedaunan muda yang semangat, senyum dan tawa. Nah, itu adalah salah satu contoh pembacaan puisi semangat pembelajaran yang mengandung unsur nilai nilai pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan contoh salah satu anak murid yang membaca puisi aku. Nih ya, tolong diperdengarkan ya. Silakan ya anak-anak diperdengarkan dengan yang baik. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kali meraih. Tidak juga kau. Tak perlu sedar itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuat. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap badan dan tegak. Nah, seperti itu salah satu contoh pembacaan puisi yang dimana pembacaan puisi tersebut ada termasuk temanya, ada rimanya, ada gaya bahasanya, ada citraannya. Nah, kalau untuk puisi kayak Khairil Anwar ini temanya tadi tentang aku. Nah, kalau rimanya itu dalam pembacaan puisi sang pembaca melalui nada yang tinggi, dan dia juga bisa melalui nada yang rendah termasuk ke dalam rima. Nah, lalu kalau untuk pembacaan gaya bahasanya ini, kita lihat bahasanya ini mengandung bahasa-bahasa yang lama yang sulit dicerna oleh kita, seperti binatang jalang yang bahasanya yang tidak kita susah untuk pahami ya. Arti binatang jalang ini artinya apa? Nah, itu termasuk ke dalam gaya bahasa. Lalu citraan atau imaji, nah itu dari khayalan sang penulis untuk menuliskan puisi tersebut. Imajinasinya ini dalam karya puisi Khairil Anwar, dia itu aku itu mengibaratkan diri sebagai binatang jalang yang artinya bebas. Nah, kalau untuk nilai-nilainya termasuk ke dalam mana nilai puisi tersebut? Termasuk ke dalam nilai budaya. Iya, pintar sekali Putri. Termasuk ke dalam nilai budaya. Lalu bisa juga termasuk ke dalam nilai sosial tersebut. Oke. Nah, sudah berakhirlah pelajaran kali ini.
Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu mau tanya, di sini ada yang belum paham tentang materi puisi? Belum. Yang mana Putri yang belum paham? Coba jelaskan. Kasih tahu Ibu. Gaya bahasa. Oh, gaya bahasa. Jadi, ya, Ibu menjelaskan sedikit ya tentang gaya bahasa. Bentar. Gaya bahasa adalah gaya yang cara memilih bahasa sesuai dengan citraan seperti majas. Nah, majas ini seperti bahasa pengandaian ya anak-anak, seperti air beriak tanda tak dalam, itu termasuk dalam majas. Lalu, ia cantik bagaikan pelita hatiku. Nah, Ibu akan tulis ini, ia cantik. Ia cantik. Bagai Nah, ini termasuk ke dalam gaya bahasa, yaitu ia cantik sebagai pelita hatiku. Nah, itu dia termasuk ke dalam majas yang artinya berandai-andai, yang artinya terlalu berlebihan atau lebay kalau ibarat bahasa sekarang. Nah, di sini ada macam-macam gaya bahasa. Ada gaya bahasa penegasan, gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa sindiran, ada gaya bahasa pertentangan. Kalau gaya bahasa ia cantik bagi pelita hatiku itu sebagai gaya bahasa perbandingan karena ia membandingkan dengan pelita hatiku. Sudah jelas Putri? Sudah. Ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang materi puisi ya. Jadi, materi puisi adalah suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan hasil ungkapan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa bermakna. Nah, unsur-unsur puisi, pembangun puisi seperti tema itu mencakup judul, rima, termasuk nada atau pembacaan dari puisi tersebut. Lalu gaya bahasanya, ada citraan atau imaji bagaimana sang pembaca itu melakukan citraan terhadap puisi tersebut. Lalu ada nilai sosial, ada nilai politik, ada nilai ekonomi, ada nilai budaya, ada nilai pendidikan. Jadi puisi itu juga ada kecabang-cabangnya juga ya, tidak seperti novel. Kalau novel kan banyak tuh, kalau puisi juga ada. Puisi bisa buat sosial, bisa buat politik, bisa buat ekonomi, bisa buat budaya, bisa buat pendidikan yang terakhir. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu di sini mau kasih tugas dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Tugasnya itu cari puisi menurut karangan sendiri atau membuat puisi menurut karangan sendiri dengan suasana lingkungan sekitar. Lalu tentukan mana termasuk nilai kemana puisi tersebut dan tentukan unsur-unsur pembangun puisi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.